Dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jenggala dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Suatu pagi terlihat seorang prajurit di wilayah Kediri sedang mencari keberadaan seorang pangeran yang bernama Dirandra, yang diketahui sedang bermain dengan seorang anak perempuan di dekat hutan. Pangeran, di manakah pangeran berada? Apakah itu suara prajurit? Sekar, jangan sampai mereka tahu ya kalau aku ngumpet di sini. Ibu Lastri, apakah ibu melihat Pangeran Dirandra? Tidak, prajurit. Ada apa gerangan? Sebentar lagi guru baru pangeran akan segera datang. Dan jika pangeran tidak datang tepat waktu, bisa jadi ini guru kelima dalam 3 bulan terakhir ini. Sekar, apakah sudah aman? Sudah, sebenarnya ada apa pangeran? Minggu lalu mereka memberikanku pekerjaan rumah sebanyak 18 halaman. Di hari berikutnya aku taruh saja katak di kursinya. Ih, Siang Bu Lastri, kapan Ibu Lastri bisa bekerja lagi di dapur kerajaan? Aku kangen masakan Bu Lastri. Tapi kan sudah banyak juru masak yang handal di istana, pangeran. Tapi tidak ada anak seusiaku seperti Sekar. Aku jadi tidak punya teman untuk bermain. kan pangeran boleh kesini dan bermain sama aku. Bagaimana kalau sekarang? Mau kemana? Ke hutan, ke tempat rahasia kita. Siapa tahu kemampuan yang kita lihat beberapa hari yang lalu sudah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Ya sudah, tapi kalian harus kembali sebelum petang ya. Bawa ini ya. Baik bunda, Sekar pamit dulu ya. Sekar, lihat. Wah, cantik sekali. Kau tahu kupu-kupu berwarna hitam itu sangat langka. Ini di mana? Nak, kamu baik-baik saja. Ibu Warum dan anak sulungnya menemukanmu pingsan di tengah hutan. Mereka lalu membawamu ke sini. Nah, ini namanya Desa Lamongan dan saya kepala desa di sini. Apa kamu dari kerajaan Kediri? Karena beberapa hari yang lalu kerajaan Kediri diserang. Banyak korban berjatuhan saat ini. Katanya situasi di sana kacau balau. Saat ini kerajaan Kediri masih belum aman, nak. Jenenge sopo? Aku tak tahu, Pak. Ya wes, iki rumah Ibu Arum. Ibu izinkan dia tinggal di sini lebih lama ya. Boleh. Boleh aja, asal dia bisa membantuku dan anak-anak merawat rumah ini. Ini anak-anakku, kelenting merah dan kelenting biru. Nama dia siapa, Bu? Nama dia siapa, Bu? Dia juga tidak tahu. Luka-luka infraset ini membuat dia lupa. Mulai sekarang kamu akan dipanggil dengan nama kelenting kuning. Tidak kenal yang namanya sapu. Itu daun-daun tidak akan bersih sendiri. Ini juga nih cucianku. Kamarku juga masih kotor. Kamu tuh bersihnya pakai mata nggak sih? Ini tuh masih berdebu. Tidak ada makan malam buatmu hari ini. Kuning, habis ini kamu cuci pakaian, siapkan makan siang, dan layani kedua kakak tirimu apapun yang mereka mau. Tapi sebelum itu kamu harus mandi dulu. Kamu masih kotor dan bau. Jangan lupa bersihin kamarku. Iya Bu, iya Kak. Lalu terdengar suara langkah kaki seseorang dengan tegas. Perhatian. Pangeran Dirandra dari kerajaan Kediri akan mencari seseorang istri. Dia akan mengunjungi setiap rumah untuk mencari cintanya. Sejak umur 15 sampai 18 tahun akan mendapatkan mengikuti sayembara ini. Kuning, kamu ngomong apa sih? Mimpi mendapatkan pangeran. Kuning, nanti jika pangeran datang, kamu harus pergi.
Lagi pula, kami malu mengakuimu sebagai bagian dari keluarga kami. Lagi pula, kamu tidak akan dipilih. Segera siapkan baju-baju terbaik warna merah dan biru. Setelah pukul 5 pagi, pergilah sejauh mungkin sebelum malam kelima. Ucapnya yang langsung pergi meninggalkan kelenting kuning termenung sendirian di luar. Lalu kelenting kuning pun mengambil keranjang yang letaknya di depan pintu, lalu memeluknya dan pergi sejauh mungkin. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Arum, akhirnya ia sampai di tengah hutan. Hatiku runtuh, tak seorang pun mengertiku. Semua hanya ingin aku pergi, seakan hadirku tak berat. Pada siapa aku tanyakan derita tak berkesudahan? Apakah semesta mendengarku? Apakah berubah nasibku? Harusnya aku tidak menyerah. Hari ini aku pergi, kelak kembali, tanpa dendam, tanpa benci, pada semesta aku berjanji. Nyai Yu Kangkang, bolehkah saya masuk? Apa yang membawamu ke sini, Nak? Nyai, bantulah aku untuk menjadi istri Pangeran Kediri, Nyai. Aku tidak ingin adikku sendiri yang terpilih. Itu adalah hal yang mudah. Tapi ingat, semua permintaan ada syarat dan konsekuensinya. Apapun syarat dan konsekuensinya, aku terima, Nyai. Baiklah, kuberikan kamu satu biji ajaib. Tanamkan ke dalam periuk tanah liat dan letakkan di sebelah di mana adikmu tidur. Saya tahu apa yang kamu mau. Saya berikan kamu suatu kendi air dari sumur di atas bukit. Tuanglah ke dalam minuman kakakmu. Ingat, dalam minuman kakakmu. Itu ada kerajaan dari Kediri datang. Aduh, seluruh tubuhku gatal. Aduh, perutku sakit, Ibu. Kamu kan kamera yang ini selalu menggagalkan rencanaku. Enak saja, kamu yang terakhir memberiku minuman semalam. Apa yang kau masukkan ke dalamnya? Permisi, bolehkah aku meminta segelas air dan sepiring nasi? Hamba telah lapar dan dahaga berhari-hari. Hei, Bumi Sina, kau pikir kau siapa? Datang ke rumah orang lalu meminta seenaknya. Maafkan hamba, ande-ande lumut nama hamba. Perantau dari seberang, miskin tanpa harta. Tidak usah diberitahu. Kami sudah tahu dari penampilanmu. Hamba mohon untuk kebaikan hati ibu dan adik-adik, agar bisa memberi hamba segelas air. Hamba telah melakukan perjalanan tanpa air. Kami tidak ada waktu untuk melayanimu. Ya, sebentar lagi raja akan datang. Hei, pergi dari rumah ini. Dengar, pangeran akan datang dalam beberapa saat lagi. Kita harus kembali dan meminta Nyai Yu Kangkang untuk mengembalikan kondisi kalian seperti semula secepatnya. Air takdir berkah udara manusia jadi harian. Nyai, apa? Aku telah menanti kedatanganmu. Permisi, bolehkah aku meminta segelas air dan sepiring nasi? Hanya ini yang kupunya. Jika aku bahagia, ku cari dia. Lagu yang barusan kau nyanyikan, tahu dari mana kau lagu tersebut? Tidak ada satu orang pun yang tahu lagu tersebut, kecuali sahabat kecilku. Apakah engkau sekarang? Ini aku, Dira. Tidakkah kau mengenaliku? Dira! Pengembara bernama Ande-Ande Lumut ternyata adalah Pangeran Dirandra yang akhirnya menemukan apa yang ia cari dan selama ini juga dicari oleh Kelenting Kuning, yaitu cinta sejati. Kakak-kakak Tiri Sekar akhirnya meminta maaf kepada Kelenting Kuning setelah mendengar kabar bahwa dia dipersunting oleh Pangeran Dirandra. Pemberian maaf Kelenting Kuning itulah yang membantu kakak tirinya untuk menghapus kutukan Nyai Yu Kangkang.
Sekar dan Pangeran Dirandra akhirnya menikah dan tinggal bersama di istana. Sekar tetap bersikap baik terhadap ibu dan kakak tirinya, bahkan mereka tinggal bersama di istana.